البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani asbahullah. Hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai Ad-Dajjal Al-Kadzdzab Al-A'war. Hadis mengenai Dajjal, sang pendusta dan juga matanya buta sebelah alias picak. Kemudian tertulis di antara kedua matanya kafara. Dan semua nabi telah memperingatkan umatnya dari fitnah tersebut, fitnah Dajjal. Karena fitnahnya sangat dahsyat. Walaupun secara bilangan 40 hari berkuasa di muka bumi ini, namun 40 hari tersebut, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Tapi fitnahnya sangat dahsyat. Fitnahnya sangat dahsyat. Setorkan serentak seperti biasanya. Yang jelas, barakallahu fiik, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Panjang tapi mudah dihafal karena cuma kisah dan juga cerita. Perhatikan cerita tentang betapa dahsyatnya fitnah Dajjal dan juga makarnya orang Yahud. Karena orang Yahud nanti sebagai pengikut Dajjal yang paling banyak. Jadi pengikut Dajjal dari kalangan orang-orang Yahud dan para wanita. Namun tidak khawatir, karena sudah sunnatullah jalla wa'ala, orang-orang Yahud nanti akhir zaman akan dipadamkan semuanya, dihancurkan, dibunuh oleh kaum muslimin al-muwahhidun. Ketika mereka salat di belakang Imam Mahdi, dinukilkan dalam sejarahnya itu di Masjidil Aqsa. Kemudian barakallahu fiik, Nabi Isa alaihissalam salat di belakang Imam Mahdi, dan juga kaum muslimin di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti akhir zaman, dilahirkan di akhir zaman, namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW dan juga nama bapaknya. Maksudnya siapa? Muhammad ibn Abdullah, namanya Imam Mahdi. Dari keturunan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi namanya Muhammad ibn Abdullah, Imam Mahdi. Mafhum? Bukan Mahdi yang zaman sekarang mereka viralkan. Katanya sudah muncul Imam Mahdi di Iran katanya. Jangan-jangan itu Mahdi bin Fulan, lain lagi. Paham ya? Jadi jangan tertipu. Imam Mahdi memang akan datang nanti, akan dilahirkan nanti di akhir zaman. Sebagai apa? Nah, barakallahu fiik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu selesai salat, langsung di luar masjid tersebut, barakallahu fiik, orang-orang Yahud lari tunggang langgang, dikejar oleh orang muslim. Diperhatikan sedikit ini, setiap batu atau pohon yang dipakai oleh sembunyi oleh orang Yahud berbicara sampai mengatakan, ya muslim ya Abdullah, warai Yahudiyun, ta'al uqtulhu. Bayangkan itu. Wahai orang muslim, wahai hamba Allah,
di belakangku ada orang Yahudi. Sini, bunuh dia. Semuanya bicara, batu, pohon, kecuali pohon Kharqad. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Simak ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajar wasyajar fayaqulul hajar wasyajar ya muslimu ya Abdullah hadha yahudiyyun khalfi fata'al faqtulhu illa al-Kharqad. Itu di garis itu biar antum enggak keliru mengucapkan. Biasanya kalau ditanya pohon apa yang tidak bicara ketika orang Yahudi sembunyi di belakangnya, mengucapkannya keliru-keliru. Ini tulis Arabnya Kharqad. Kharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Muttafaqun alaih. Kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sebenarnya kisahnya sudah kita lewati berkali-kali, namun tidak ada salahnya kalau kita mengenang kembali kisah Abu Hurairah ini beserta ibunya. Waktu itu Abu Hurairah anhu berkunjung bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan mengeluhkan tentang ibunya. Karena pengen sekali Abu Hurairah itu agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah mengisahkan tentang ibunya, setiap kali diajak masuk Islam justru malah menjelek-jelekkan, mengejek Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Hurairah anhu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku pengen sekali ya Rasulullah kalau ibuku mendapatkan hidayah masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah minta, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala berikan hidayah untuk ibuku. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan itu. Ternyata Abu Hurairah pulang dikabulkan langsung. Masya Allah. Begitu pulang, pintunya sedang dikunci. Abu Hurairah di luar. Ibunya mendengarkan suara sandalnya Abu Hurairah. Ternyata waktu itu ibunya dalam kondisi sedang mandi. Jadi nggak dibukakan langsung. Paham ya? Abu Hurairah nunggu di luar. Begitu selesai mandi dibukakan, langsung bersyahadat ibunya. Ya Abu Hurairah, tunggu dulu di luar. Kemudian dibukakan pintunya, setelah itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan itu, bersyahadat. Langsung Abu Hurairah senang karena doanya Rasul dikabulkan. Bayangkan, pengen sekali ibunya masuk Islam, minta doa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian ada doa yang kedua. Doanya apa? Doanya kedua, minta apa Abu Hurairah anhu? Beliau minta, ya Rasulullah, doakanlah agar aku dan ibuku dicintai kaum muslimin dan kami pun cinta dengan mereka. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habbib Ubaidaka hada ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihim al-mu'minun. Masya Allah doanya itu. Ya Allah, bikinlah cinta kedua hambamu ini, siapa ini? Abu Hurairah dan ibunya, kepada kaum mukminin, dan bikinlah kaum mukminin cinta dengan mereka. Maka saat itu pula dikabulkan doanya. Setiap kali jumpai orang mukmin atau orang muslim mendengar tentang Abu Hurairah, cinta dengan beliau, senang dengan beliau. Hingga saat ini namanya harum enggak namanya? Harum. Dalam hadis an Abi Hurairah, sering atau baca kan? Nah, itu kisah sedikit tentang Abu Hurairah anhu. Wa illa kisah yang lain banyak, itu diantaranya. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Disimak, hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahud. Apakah orang Yahud ini adalah orang Yahud yang sekarang di Israel? Wallahu alam. Yang jelas orang Yahud dengan generasi berikutnya bisa jadi apa? Mereka orang Yahud yang sekarang sudah meninggal, ganti Yahud yang lainnya. Karena kita nggak tahu kapan terjadi hari kiamat kan? Nah, dan bisa dikatakan apa barakallahu fiik, turun temurun keturunan orang Yahud
Paham ya? Bahkan para ulama menyebutkan, apakah orang Yahudi yang sekarang ini adalah yang dulu pernah dijadikan apa? Dijadikan oleh Allah Ta'ala kera dan juga babi. Nah, para ulama menyebutkan, adapun yang itu sudah punah. Jadi orang Yahudi sekarang ini bukan mereka itu. Paham ya? Dan bukan keturunan mereka. Mafhum? Nah, sudah bukan lagi orang Yahudi yang dibikin apa? Dijadikan seperti kera dan juga babi waktu itu. Mafhum? Nah, tapi nanti akhir zaman lihat keberadaan orang Yahudi yang sekarang sombong, congkak, seakan-akan menguasai seluruh dunia, ya, atau yang semisalnya. Kemudian mereka tidak apa? Dia tidak punya rahmat dengan kaum muslimin, terkhususkan yang sekarang sedang berlangsung ya, menghantam Palestina, kaum muslimin tertindas yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Nah, barakallahu fi akhir zaman mereka akan apa? Hancur. Karena nanti yang bisa memerdekakan Masjidil Aqsa, membersihkan dari tangan-tangan orang Yahud adalah apa? Kaum muslimun al-muwahhidun. Nah, melihat kisahnya yang sudah kita lewati tadi, Dajjal dan juga pasukannya dari kalangan Yahud akan ditumpas semua nanti. Cuman perlu apa? Kesabaran. Kita nggak tahu apakah kita termasuk generasi tersebut. Yang jelas kalau datang dalam hadis dan sahih sami'na wa ta'ala, selesai. Paham ya? Adapun akhir zaman nanti belum tentu kita masih hidup gitu loh. Faham? Karena usia kita nggak tahu kan, akhir zaman. Nah, Nabi Isa alaihissalam turun di mana? Menara Putih di Damaskus, didampingi oleh malaikat. Nah, kemudian barakallahu fiik tadi itu salat 2 rakaat di belakang Imam Mahdi. Dan di belakang Imam Mahdi kaum muslimun. Kemudian Dajjal dan pasukannya barakallahu fiik mengepung masjid tersebut. Tapi begitu keluar langsung terjadi apa? Peperangan yang sangat sengit, baku hantam situ. Orang Yahudi lari tunggang-langgang tadi itu. Sembunyi di mana tadi? Di batu-batu, pohon-pohon. Semuanya bicara kecuali pohon gharqad. Mafhum? Kita lihat di sini. Fayaqtulahumul muslimun. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahud dan kaum muslimin barakallahu fiik membunuh mereka. Hatta yaqtabi al-yahudi, sampai orang Yahudi sembunyi, yaqtabi'a sembunyi artinya. Sampai orang Yahudi sembunyi min wara'il hajar wasyajar, sembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar aw syajar, kemudian batu atau pohon berkata, ya muslimu, wahai orang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi di belakangku. Ngomong batunya, pohonnya ngomong. Padahal kalau kita saksikan batu, pohon, benda mati nggak kelihatannya. Benda mati kan, tapi nanti Allah telah takdirkan bisa ngomong, bayangkan itu. Wahai orang muslim, wahai Abdullah, di belakang ada orang Yahudi. Fata'al, maka kemarilah, ta'al, kemarilah. Faktulhu, bunuh dia. Bayangkan itu, bicara semuanya. Illa al-gharqad, kecuali gharqad, ini dihafalkan ini. Kecuali gharqad. Jangan sampai keliru lagi. Dulu salah satu di antara antum mana tanya, kecuali pohon apa? Samurah katanya. Lain lagi itu. Kalau pohon samurah itu pohon yang dipakai itu apa? Bai'at tahta syajarah, ya kan? Nah, kalau ini gharqad. Mafhum? Dan juga disebutkan para ulama bahwasanya sekarang orang-orang Yahud mereka juga apa? Nah, berbondong-bondong sebagian mereka nanam pohon ini untuk perlindungan mereka. Allahul musta'an. Karena mereka punya keyakinan bahwa pohon itulah yang bisa menyelamatkan mereka. Padahal yang bisa menyelamatkan secara mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu min syajaril yahud. Dikarenakan pohon gharqad tersebut termasuk pohon-pohonnya orang Yahud. Mafhum? Nah, ingat-ingat orang Yahud itu enggak salat seperti kita. Ibadah mereka hanya bersiul dan bertepuk tangan. Itu orang Yahud. Nah, Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Dan ingat baik-baik, permusuhan orang Yahud dan Nasara dengan kaum muslimin itu tidak akan terputus sampai kaum muslimin meninggalkan agama mereka. Dan kita lihat ayatnya kan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha terhadapmu sampai engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan, berbagai macam cara mereka lakukan, baik itu melalui makanan, teknologi yang canggih, komunikasi, atau yang semisalnya mereka bikin merusak kaum muslimin. Mafhum? Jangan pernah bermimpi orang-orang apa? Syiah Rafidhah yang di Iran ingin menghancurkan apa? Negara Israel. Orang Yahud akan dipadamkan, dihancurkan. Mereka akan bantu pasukan Palestina menyerang orang-orang Yahud yang di Israel. Jangan bermimpi. Politik antar negara,
politik antar benua terjadi barakallahu fiik. Lihat antum asal usulnya orang-orang Syiah Rafidhah, pemimpinnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, orang Yahudi. Paham ya? Berarti pasukan Syiah Rafidhah itu atsba'ul Yahud sebenarnya, pengikutnya para apa? Para Yahudi. Pengikutnya orang-orang Yahudi. Bagaimana menghancurkan sesama Yahudinya? Jadi pahami? Nah, jangan pernah tertipu barakallahu fiik. Naam, wallahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Orang Yahudi ini adalah orang yang paling lancang mulutnya. Allah Ta'ala aja gak selamat, apalagi manusia gitu loh. Kita kan manusia kan, apalagi kaum muslimin yang di Palestina. Allah Ta'ala aja gak selamat. Lancangnya pada antara bentuk lancangnya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Loh, bayangkan itu. Allah Ta'ala gak selamat dari kritikan orang Yahud. Kurang ajar gak kira-kira? Jelas kurang ajar itu. Perhatikan. Allah Ta'ala aja gak selamat dari kejahatan orang Yahud, apalagi manusia. Jadi jangan pernah menganggap orang Yahudi bagus, baik, masya Allah, mereka menguasai apa? Politik sedunia, mereka gini-gini, nggak ada. Orang Yahud musuh kaum muslimin. Mahum. Allah Ta'ala aja gak selamat dari ucapan orang-orang Yahud, ucapan kotor tadi itu. Apa kata Allah Ta'ala? Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan mereka itu yang terbelenggu. Mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan, karena laknat orang Yahud. Mahum. Naam. Kemudian apa barakallahu fiik? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Bayangkan, mulutnya lancang, ngeritik Allah Ta'ala, kemudian merendahkan Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain apa? Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Orang Yahud sombong, lihat ini. Sombong, congkak di hadapan Allah Ta'ala. Padahal yang menciptakan mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya luar biasa, mengatakan apa? Allah Ta'ala menjelaskan, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Apa kata Allah Ta'ala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Artinya apa? Sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan, siapa orang-orang ini? Orang-orang Yahud mengatakan Allah itu fakir. Bayangkan tuh, kurang ajar enggak? Jelas kurang ajar, masa nuduh Allah fakir ini mana? Enggak berpikir kan mereka? Bayangkan tuh, lancang sekali. Allah tuh fakir, kita yang kaya katanya. Allahul musta'an. Kita semuanya barakallahu fi, enggak ada yang kaya. Kita semuanya di hadapan Allah Ta'ala apa? Rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Tidak ada nilainya dibandingkan kekuasaan dan juga kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Ini malah sombong dia. Nuduh Allah Ta'ala fakir, perhatikan. Nuduh Allah Ta'ala fakir, mengatakan wa nahnu aghnia, kami yang kaya. Kata Allah Ta'ala apa? Sanaktubu ma qalu, kami akan catat ucapan mereka. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Sejak dahulu terkenal orang Yahud dan Israel suka bunuh nabi. Allahul musta'an. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Allah Ta'ala aja gak selamat, apalagi manusia. Nabi aja gak selamat. Mafhum? Sehingga jangan pernah tertarik dengan kebaikan, kejujuran orang Yahud, musuh kaum muslimin. Nah, kalau mendoakan, doakan dengan apa? Laknat kehancuran orang Yahud. Allahumma damir haula al-yahud wa nasara wa ma ta'awana ma'ahum. Seperti itu. Ya Allah, hancurkanlah orang Yahud dan Nasara dan orang-orang yang apa? Berserikat, ta'awun bersama mereka. Doakan kejelekan buat mereka. Karena orang Yahud dan Nasara tempatnya di mana? Di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ahlul kitab siapa? Al Yahud wa Nasara. Itu pun masih berani apa? Mengkapling surga milik mereka, ya enggak? Sudah jelas jahatnya luar biasa, kafirnya luar biasa, penduduk neraka masih ngaku-ngaku surga milik mereka. Apa ayatnya itu? Kata mereka, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang Yahud atau Nasara. Kemudian apa kata Allah SWT? Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Qul hatu burhanakum
In kuntum shadiqin, tunjukkan argumen kalian, bukti kalian kalau kalian jujur. Bayangkan itu. Ngapling, surga milik mereka katanya. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Nah, jadi waspada barakallahu fiik. Orang Yahud dan Nasara adalah musuh kaum muslimin. Oleh karena itu jangan pernah barakallahu fiik kita memuji mereka, menyanjung mereka, apalagi tertarik dengan agama mereka. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Yang kita ambil satu ini, dihafalkan. Setor gambar pertemuan yang datang, kelihatannya panjang dan mudah dihafal. Kisah tentang pohon Gharqad yang diam 1000 bahasa tidak mau bicara, padahal apa di belakang ada orang Yahudi yang sembunyi. Semua pohon, semua batu yang dipakai sembunyi oleh orang Yahudi berkata, ya Abdullah, ya Muslim, warai Yahudiyun, au khalfi Yahudiyun, fata'al uqtulhu. Tapi pohon Gharqad ini enggak mau bicara. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin.